Salam budaya, rahayu, rayu, rayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Joko Lelono di Pendowaji Channel. Selamat siang saudaraku semuanya, khususnya yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Semoga semua yang mendukung Pendowaji ini selalu diberi kesehatan atau kemurahan rezeki dan rahayu selamat dimanapun bumi yang dipijak. Salam sejahtera selalu buat saudaraku semuanya yang di Nusantara maupun di luar negeri. Oke, kali ini saya mau mereview ya beberapa pusaka mengenai tentang review pusaka, yaitu pusaka lama ya, itu ya. Ini karena belum penting ya lah, kita isi untuk mereview dulu. Nanti kalau sudah ada informasi yang akurat, itu nanti kita akan ke lapangan, yaitu untuk mencari barang-barang sesuai dengan informasi dari buser-buser kami gitu. Oke, terima kasih saudaraku ya. Ini ada beberapa pusaka yang mau kita review, saling kita sama-sama belajar ya, begitu ya. Itu. Ya, ini saudaraku, ini pusaka yang dikatakan itu cukup lama ya. Apanya itu rangkanya lama, Jawa Timuran ya. Lama dengan kayu timo ya. Dengan sandangan itu kayu timo ya. Ini mendaknya mendak belewan ya. Itu ya. Ini ya. Oke. Kita buka yang satu ini. Wah. Ini pusaka ya, baru dibersihkan ya. Ya agak baru saja, mungkin udah ada 2 bulanan ini ya, karena kalau banyak pusaka yang belum kita review, banyak yang numpuk ya. Nah ini kita review ya. Nah ini pusaka dapur ya, spanner atau dapur spanner ya. Ini dapur spanner ya, dapur spanner ya, lurus ya. Grenengnya sudah tua sekali ya. Grenengnya ini udah kalah ini ya. Ini greneng udah kalah ya. Ini ya, ini aku ya, greneng ya, karena grenengnya udah lama pusaka tua ya. Ini sudah kalah. Ini kembang kacang ya loh. Kembang kacang atau serawean ya loh. Ada 1 ya. Pusaka spanner ya. Ya. Estimasi tangguhnya tangguh Tuban Mojopahit ya. Estimasi Tuban Mojopahit. Ya. Estimasi Tuban Mojopahit. Ya. Untuk pamor ya. Untuk pamornya deling sekali ya. Untuk pamor yaitu pamor untuk banyu. Halo, ada dulu, ada. Untuk banyu, pamor nama untuk banyu itu ada. Mulai saya masih kecil dulu sudah dengar kalau untuk banyu itu pusaka pamor untuk banyu itu ada ya. Itu ini sangat utuh sekali ya untuk banyu ini ya. Untuk banyu atau untuk air ya. Hampir sama seperti ada seperti tengahnya ya, ada apa itu odo-odonya itu ya kan? Seperti belarak tapi bukan belarak ya, begitu ya. Nah untuk banyu ya, ini dapur spanner. Nah dapur spanner itu filosofinya bagus ya. Lah yang mengandung esoteris yang sangat bagus ya lah. Itu filosofi untuk banyu yang jelas ya lah, bagus
dingin, kedamaian, ketenteraman, ya toh. Juga bagus untuk pengusaha, ya toh. Lah itu bagus untuk pengusaha, ya itu ya. Kalau untuk pengusaha bagus sekali, atau yang jelas untuk di dalam bidang termasuk estimasi loh ya, estimasi, kok estimasi, filosofinya ya, esoterisnya itu loh. Lah itu bagus sekali, bukan kita ngimangan pusaka, tidak, ya toh. Cuman empu dulu yang kita itu membikin itu ada makna tertentu, ada artinya. Di dalam pusaka itu pamor itu yang ditempah di dalam besi ya, dengan mewujudkan untuk banyu itu bagus sekali, ya toh. Nah itu juga di dalam segi damaian untuk rumah tangga ya bagus, di dalam secara kepercayaan untuk sebagai penjabat atau pimpinan juga bagus, ya toh, itu karena bisa mengayomi bisa itu anak buahnya begitu. Oke. Nah, itu bagus sekali, jarang-jarang ada pamor untuk banyu itu ya. Dapur sepaner ya, sepaner itu mendarakan dari keteguhan ya, keteguhan jiwa. Sepaner ya, tadi untuk keteguhan jiwa atau keteguhan kepribadian, hati atau pikiran, ya itu bagus sekali itu ya. Nah ini karena sepaner itu menandakan dari jiwa kepribadian yang bagus dan bijaksana, begitu ya. Ini secara filosofi. Lah untuk menandakan dari apa itu namanya itu kembang kacang ini, ya toh. Lah kembang kacang ini menandakan serawan itu menandakan dari kawibawan ya. Jadi kawibawan apa yang juga selain kawibawan apa yang diinginkan supaya cita-cita si sang pemilik dulunya, ya toh, itu cepat kena bulan, ya toh. Nah, secara filosofi apapun yang empu yang untuk membuat dalam pusaka ini memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dia memohon kekuatan atau doa-doa yang dimasukkan di dalam pusaka ini agar besok supaya yang pesan atau yang memegang atau keturunannya sebagai anak cucunya biar terkabul, ya, begitu ya, terkabul apa yang dicita-citakan seperti itu, ya toh. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, ini memang sangat nyeleneh, ya toh. Jadi pamornya itu sangat anggun, kalem ya, miyayeni. Ya, pamornya juga dinamakan pamor miring ya. Pamor miring. Nah, pamor miring itu apa ya? Pamor miring itu tempatnya itu tidak sembarang dengan pamor. Jadi pusaka pamor mulumah. Pamor rumah itu datar. Nah, itu kalau pamor miring itu timbul turun miring seperti sisik ya. Seperti pamor sisik ikan atau sisik naga, begitu ya. Oke saudaraku ya, untuk mengenai seloroknya ya, seloroknya sangat bagus sekali ya, seloroknya ya. Jadi ada warna keabuan, ya toh, itu. Oke, untuk mengenai review salah satu pusaka dapur sepaner atau pamor untuk banyu seperti itu, juga saya mohon maaf bila ada kekurangan, ya toh. Bila ada kesalahannya tidak sama ya, karena selalu kebedaan itu ada, ya toh. Filosofi atau maupun tangguh maupun apa itu kadang ada. Yang penting mari kita saling mengangkat dengan kebudayaan bangsa Indonesia Jawa ini dengan tinggalnya di luhur kita, yaitu mengenai tentang budaya pusaka. Mari kita angkat atau junjung bersama, karena ini adalah tinggalan para leluhur kita, ya. Nah, itu ya. Yang kedua ini juga Jawa Timuran ya, ini ya, juga Jawa Timuran. Lah ini juga Jawa Timuran ya.
Jawa Timuran ya. Dengan kayu timo ya. Nah, dengan kayu timo, bukan kalau ini ada kayu ada istilah itu seperti sodo lanang ya. Sini ada dua, pelet dua. Katakan Sangga Buwana itu. Ya, ini. Jadi kita buka. Nah, ini kayu lama. Rangkanya itu rangka lama kita apa itu namanya? Kita gosok lagi ya. Nah, hasilnya seperti baru ya, tapi tetap lama. Kalau lama tetap lama ya, karena aura rangka lama itu kelihatan ya, sangat tua sekali itu ya. Saudaraku ya. Nah, ini pusaka karena baru sudah 2 bulan diwarangi, jadi kita kasih plastik ya. Nah, ini pusaka dapur, estimasi dapur brojol ya. Estimasi dapurnya brojol lurus ya toh. Untuk apa itu namanya itu, untuk gandek ya, agak keluar ya toh. Jadi ininya seperti lampu P, tapi ininya keluar ya toh. Nah, ini ya Kiai brojol ya. Untuk pamor pancuran mas ya. Wah, pamor pancuran mas ini ada pancuran ya, pancuran mas, hampir sama seperti lintang kemukus. Nah, itu ya toh. Nah, ini pancuran mas ya, ini ya. Nah, seperti bawah ini ada gunungan ya toh, ada seperti jung gunung ya. Pamor, terus ini seperti air itu mengalir begitu ya, mengalir ke bawah. Nah, pancuran mas ya toh. Ini bolak-balik ya, masih utuh. Nah, ini bolak-balik masih utuh ya, bolak-balik masih utuh ya. Nah ya, dapur Kiai brojol. Untuk pamor deling sekali ya, untuk pamor deling sekali. Untuk pamor deling sekali. Karena kalau sudah diwarangi nggak bisa kepegang. Kalau sudah pegang karena belum diminyak itu bisa karatan, karena mengandung keringat di sini mengandung garam itu. Itu ya. Pancuran mas ya, pancuran mas hampir sama seperti lintang kemukus ya. Kalau pamor masih utuh ya, masih utuh ya. Pusakanya kolosnya sangat tua alam begitu ya. Nah, Kiai brojol ya. Kiai brojol itu untuk sepuan itu bagus sekali ya toh. Filosofi secara estimasi itu bagus sekali ya toh. Nah, estimasi dapur brojol ya toh. Nah, itu tangguhnya, kalau menurut saya tangguhnya itu tangguh juga Tuban ya. Itu ya. Juga Tuban ya. Tuban sepuh itu ya. Begitu ya. Karena kolosinya itu sangat tua sekali ya. Untuk pamor sangat deling sekali. Mengenai tentang secara filosofinya itu bagus. Kiai brojol itu kasepuan, juga pancuran mas itu juga untuk kelancaran. Saya itu pancuran mas itu untuk kelancaran usaha ya toh. Itu maupun saya itu sebagai untuk secara juga fondasinya. Fondasi secara untuk artinya fondasi itu tende ya toh. Begitu. Itu bagus sekali. Kalau untuk rumah tangga ya juga bagus. Masalahnya apa? Masalahnya di situ logonya itu adalah di dapur brojol ya, dapurnya brojol. Kalau masalah ketuaan sudah sangat tua sekali kolosinya ya toh. Walaupun seperti itu, pamornya itu masih utuh ya, masih utuh itu. Untuk apa itu namanya itu, seloroknya ya, kelau ya, kelau keabuan gitu. Itu ya. Itu masih utuh, wilayahnya masih utuh sekali. Begitu. Ya. Sangat bagus kan. Pamornya jelas. Ya. Untuk pamor sodo lanangnya itu ya. Sodo lanangnya itu sangat bagus sekali.
Nah di sini ada seperti dua, seperti lawan mecah dua ya. Itu menandakan pancuran Mas ya. Jatuhnya air kadang-kadang kan seperti dua gitu ya. Dari atas gitu ya. Nah, itu. Gambarnya itu seperti itu. Nah ini. Ya. Oke. Mengenai tentang review ya. Dapur brojol ya. Ini sudah kita jelaskan, bila ada kekurangan, ada secara masalah tangguh ya toh, tangguh Maru Dapur, saya mohon maaf ya. Ini pusaka sangat pingit sekali ini, sangat pingit sekali nih ya. Jadi kita untuk sementara kita mereview beberapa pusaka ini yang sudah dua ya. Ini memang secara kepercayaan ya, megang pusaka ini ya, memang terasa begitu ya, secara kepercayaan, secara banyak terasa itu ya. Itu dengan kontak untuk batinnya itu terasa gitu. Nah, ya, saudaraku, ini lanjut untuk review ketiga ya. Ya, ketiga pusaka. Memang kalau kita jelaskan ya, mereview pusaka itu gak mesti ya. Kadang-kadang ada pusaka, saya pernah mereview pusaka itu betok. Ada betok dua ya toh. Nah itu dengan pusaka itu seperti gak so ngomong, kebungkem ya. Itu pernah saya ngalami, tapi pusakanya sudah keluar semua. Itu sampai saya review 2 kali di Candi Penataran Blitar. Sampai saya review jadi Penataran Blitar. Jadi pusaka itu betok 2 itu awalnya tidak sama. Itu tidak sama. Jadi seperti berat, antep. Jadi seperti gobong, katanya mau bicaranya itu sulit. Begitu, itu pernah merasakan itu mengenai tentang untuk mereview pusaka itu. Memang kalau pusaka lama-lama itu hawanya itu mesti nampak begitu. Oke. Ini untuk sandangan ini Solo ya. Ini Solo. Untuk kayu juga Timo ya. Solo untuk kayu juga Timo. Nah, ini aslinya ya juga lama ya, kita gosok lagi ya. Kalau kita gosok lagi jadinya seperti ini, kita rawat lagi ya. Memang karena rangka kayu Timo itu kalau walaupun lama gosok bagus begitu, dirawat. Wah ya. Ini pusaka termasuk dapur Sempono ya. Dapur Sempono lu 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dapur Sempono ya. Untuk pusaka lebar ya. Untuk pusaka lebar ya, lebar ringan ya, ringan Sempono ya. Lu 9, besinya sangat matang sekali ya, besinya matang sekali, bagus ini. Lah kalau lihat dari tangguhnya, estimasinya itu ya seperti tangguh Pejajaran begitu ya. Karena apa ya, lah ini estimasi loh ya, saudara, estimasi ya, tangguh Pejajaran. Tapi kalau kita berikan tangguh Majapahit ya bagus ya. Nah, sana tangguh Majapahit ya, karena apa, looknya itu rapat, hampir rapat ya. Nah itu seperti pusaka look tampar ya itu. Nah ini ya, ini bagus sekali ini ya, maksudnya bagus ini, saya mengatakan ini bagus, pamornya deling halus ya, juga wilanya itu lebar ya, wila lebar ya toh, seperti wungkul tapi ringan ya, wungkul ringan. Ini bagus sekali ya. Ini Kiai Sempono ya. Sempono ya, lu 9. Untuk pamor pedaringan kebak, pamor pedaringan kebak.
Nah ini delik sekali ya, pamor pedaringan kebak ya. Untuk wilah masih utuh banget itu ya, untuk wilah masih utuh ya, maksudnya utuh itu kalau memang ada kolosi ketuaan karena berdasarkan karena kolosi lama ya, kolosi memang alam begitu ya. Kalau kita keker memang ya apa itu namanya lembut-lembut itu kolosinya itu. Nah, untuk filosofi atau esoterisnya ya loh. Nah ini secara kepercayaan. Jadi para leluhur para membuat pusaka ini ya loh. Satu dari bahannya bagus, pamornya bagus, deling ya, meteorit begitu ya. Nah, itu ringan ya, kalau jelas untuk masalah bahan itu bukan sembarang bahan, sangat pilihan. Nah, untuk pamor pedaringan kebak ini atau istilah itu pedaringan kebak kan bagus, satu untuk kemurahan rezeki maupun untuk lumbung itu istilahnya secara biaya dulu itu biar tidak kekurangan, misalnya seperti ya. Selalu istilah itu selalu walaupun keluar atau masuk seperti itu ya. Nah pedaringan kebak pamornya seperti itu. Lah kita hanya bisa menjalankan untuk istilah itu di pamor ya, namanya urup yang sekerta gitu. Nah ya, untuk sempono ya, sempono. Nah, sempono itu ada macam-macam untuk sempono atau bungkem atau apa, sempono bungkem. Kalau bungkem itu kembang kacangnya itu nempel ya, itu ada seperti itu. Ada dari pamor bulat ya, seperti itu bungkem. Kalau itu enggak, karena lambe kacangnya itu biasa untuk makan yang biasa ya, bahkan dapurnya aja dapur sempono. Dapur sempono itu melambangkan dari segi untuk kekuatan ya, untuk kekuatan ya. Lah ini kekuatan segi kehidupan kita, jalan penghidupan kita itu kalau diambil itu dari sumber 9 ya. Nah, kita untuk mencari kerjikan itu istilah itu secara itu kelancaran ya, nah, makanya diambilkan dari itu dari pamor itu ke pamor pedaringan kebak ya. Kita bukan mengimbangkan pusaka ya, tapi kita harus usaha ya dengan keikhlasan hati atau kekuatan fisik atau apa ya toh. Makanya dari 9 berliku-liku kehidupan begitu ya. Ini kalau kita sebutkan, kita buka untuk pamor untuk apa itu ya mananya banyak sekali ya toh. Nah, cuman saudaraku ya, kita edukasi dengan itu pusaka sempono ya, dapur sempono ya, juga looknya itu sangat bagus sekali ya toh. Nah ini kita memberikan bagus ini karena di sini kan nampak garapnya itu ya, juga ringan sekali. Ini pamornya sangat deling, dengan luas kutanya itu sangat penuh sekali ya, begitu. Nah, kalau disebut seperti, kalau dibayangkan seperti bentuknya sebenarnya ular ya, tapi ini memang garapnya garap apa itu, garap pakem ya, itu garap bagus ini ya. Itu saudaraku ya, mengenai tentang kita tidak menjelaskan dari segi satu persatu pamor yang ada di sini ya toh. Ada pamor-pamor lain, ada pamor aneh ya toh. Juga ada pamor singkir, juga ada pamor bungkem juga ya, begitu ya saudara ya. Jelas kita ini pusaka, 3 pusaka sepuh-sepuh semua ya. Nah ini memang kita khususnya untuk mengedukasi dengan pusaka-pusaka lama ya toh. Karena biar untuk adik-adik kita biar bisa membandingkan itu untuk pengrajin sekarang atau pengrajin dalam untuk masa empu ya lah, dari leluhur kita, para eyang kita harus bisa membedakan gitu. Memang besi selalu bahannya tidak sama ya toh. Lah memang dulu itu eyang kita membuat pusaka ini sudah diukur matang ya, udah pinter ya, dengan ukuran itu apa,
oh ukuran segini ditempah berkali-kali supaya supaya ringan ya toh, supaya ini karena juga tempahan juga mengadakan tempahan juga ya bisa dikatakan seperti itu. Tempahan lebih banyak ya toh, berkali-kali, beratus kali, bahkan beratus bisa beribu-ribu ya kalau dulu ya. Itu sehingga kadar airnya besi itu akhirnya kering. Apalagi Isya itu teruskan dari zaman dulu, jangan Majapahit, jangan sekarang sampai sekarang ya toh, anak putu masih utuh ya. Dari keutuhan itulah karena ditandakan memang sangat bagus sekali cara membuatnya ya. Itu satu tempahan dari bahannya, juga mengenai pamornya itu disatukan dengan pamor ini ya toh, masih utuh dan masih ya gitu ya. Kalau ada kekurangan dikit-dikit itu wajar ya toh, karena udah berapa ratus tahun ya. Jangankan sampai seperti itulah. Pusaka itu bahan dirangka dulu tinggal turun-temurun, ada yang kerawat, ada yang tidak bisa merawat ya, sehingga karatan kadang-kadang menempel, bisa itu keluar karat menempel ya di kena air akhirnya karat. Tapi yang jelas bahwa pusaka lama itu yang bagus. Kadang-kadang untuk kekarat pun itu nggak bisa menempel kalau bahannya itu bagus. Oke, saudaraku, terima kasih. Bila ada kata kurang berkenan saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan mengenai tentang dapur maupun tangguh ya toh, maupun estimasi apa itu mohon maaf ya, karena kita hanya bisa menjelaskan sesuai pengalaman saya ya, begitu. Ya, oke. Saya terima kasih banyak yang mendukung Perdawaji Channel. Semoga kepanjangan Anda selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Maha Esa, mau dikurangi rezeki, mau selamat dimanapun bumi yang dipijak. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.